Selawat beserta salam juga tak pernah bosan-bosannya, tak pernah henti-hentinya kita sambung-sambungkan ke Tuhan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah telah merambah pola pikir manusia dari alam ketiga ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ibu dari Batam, Guru Penggerak Provinsi Aceh, selamat datang Bu. Yang kami hormati Bapak Kabut JPK, Guru Tenaga Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta yang telah berhadir, yang kami hormati Ibu MC tadi yang telah memberikan kami kesempatan, dan yang kami hormati hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, mungkin pertama sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan permohonan maaf. Terima kasih tentunya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan juga bapak-bapak ibu sebagai peserta calon guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan dari tingkat SD, SMP dan SMA. Tentunya ucapan permohonan maaf kami pertama sekali pada kesempatan hari yang berbahagia ini mungkin sedikit terlambat karena ada sesuatu dan lain hal, dan juga seterusnya mungkin juga permohonan maaf kami pada kegiatan-kegiatan guru penggerak angkatan 4 ini mungkin kita jarang bersama, jarang kami memenuhi undangan. Dalam hal itu bukan kesengajaan, bukan juga kita tidak menghadiri. Mungkin kesempatan hari yang berbahagia ini baru yang kedua kalinya kami berada di ruangan yang berbahagia ini. Mungkin undangan-undangan terus kami yakini Ibu. Nah ini tentunya ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang tidak bisa kami tinggalkan, dan juga hal lain yang mungkin tidak bisa kita bersama di tempat yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kegiatan guru penggerak angkatan 4 buah ini saya dengan kabar tadi loka karya ke-9 sebagai loka karya yang terakhir untuk calon guru penggerak angkatan 4. Tentunya kita harapkan dan kita doakan bersama bisa lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini mungkin kami ada teks sedikit seperti saya sampaikan tadi Bu. Jarang bersama, takut kita salah ngomong ya Pak. Nah ini tentunya guru penggerak itu merupakan episode kelima dalam rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Nah berarti episode 1, 2, 3, 4, nah itu sudah ada sebelumnya. Ini adalah episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ya. Program guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembangkan murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya
untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya untuk mendukung tercapainya tujuan ini, program pendidikan guru penggerak atau PPGP dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran atau instruksional leadership yang mencakup komunitas praktis, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berorganisasi yang sesuai perkembangan murid dan kompetensi lain dalam pengembangan guru dan sekolah. Pendidikan guru penggerak angkatan keempat merupakan pendidikan yang terpanjang dalam sejarah pendidikan guru penggerak. Nah, ini pendidikan guru penggerak angkatan keempat merupakan pendidikan yang terpanjang dalam sejarah pendidikan guru penggerak. Luar biasa ini angkatan keempat ya. Nah, tentunya kebiasaan saya dari bulan Oktober 2021 sampai dengan hari ini 26 September 2022, 1 tahun 1 bulan. Tentunya akibat dari perubahan nomenklaturnya ya, serta perubahan pengelolaan program guru penggerak dari P4TK dan PLB ke Balai Guru Penggerak PGP Provinsi Aceh. Nah, itu terjadi perubahan nomenklatur itu sehingga orang ini 1 tahun 1 bulan. Nah, dari P4TK ke PGP Provinsi Aceh. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun demikian tidak menyurutkan semangat para CGP dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan. Nah, ini tentunya sudah kita lihat luar biasa partisipan Bapak Ibu, walaupun penantian yang sangat panjang ya. Pada hari ini dengan setahun 1 bulan dengan pelaksanaan lekta karya ke-9 yang merupakan lekta karya terakhir, dengan harapan semua CGP seperti saya sampaikan tadi lulus semua dengan predikat sangat memuaskan. Amin. Tentunya yang terakhir kami berharap kepada teman-teman calon guru penggerak, setelah rangkaian pendidikan guru penggerak ini selesai, hendaklah Bapak Ibu dapat. Nah, harapan kita setelah ini selesai adalah Bapak Ibu dapat menggerakkan komunitas belajar. Nah, ini kalau tidak salah waktu pertemuan pertama itu guru penggerak itu menggerakkan menggerakkan dan bergerak. Nah, ini tentunya bergerak itu sudah kita mulai, bergerak juga sudah, menggerakkan juga sudah, tetapi tentunya mungkin menggerakkan ini belum maksimal. Nah, ini tentunya dapat kita implementasikan setelah ini nanti. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di Kabupaten Aceh Selatan. Harapan kami yang kedua menjadi pendamping bagi rekan guru lainnya terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Pengembangan pembelajaran di sekolah. 3. Mendorong peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. Nah, mungkin tentunya selama ini sudah ada siswa dia terbiasa dengan latihan dasar kepemimpinannya. Nah, mungkin ini terus kita pertahankan ya, terus kita tetapkan bagaimana kita bisa menggerakkan kepemimpinan siswa, baik itu melalui OSIS ataupun LPKS-nya, latihan dasar kepemimpinannya. Dan yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah
untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita berkolaborasi mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan, sehingga filosofi merdeka belajar dapat kita capai dari azas penciptaan manusia yang merdeka, memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan jasad sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga merdeka belajar dapat dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin. Kami ulangi, kemerdekaan merdeka belajar dapat dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa rasa tertekan. Dalam suasana bahagia tanpa perasaan tertekan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Buka. Maka harapan kita berakhir, apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan bersama tadi tentunya ini dapat kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing, dan juga kita dapat berkolaborasi untuk menyampaikan hal-hal ini kepada teman-teman kita yang belum menjadi calon guru penggerak ini, kita bisa mensosialisasikan ke sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, baiklah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lomba taruhan keseluruhan pendidikan guru penggerak angkatan keempat dinyatakan resmi dimulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mengampun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, syadallahu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemarin kami kebetulan sempat diskusi dengan Pak ini koordinator PT. Kemarin kita coba berkolaborasi bagaimana sih guru PT bisa menjadi pemateri di dalam kegiatan kita. Cuma karena memang ada waktunya yang cukup mepet, kemarin baru sempat meminta biodata, sementara dari penanggung kegiatan kita harus menyelesaikan siapa yang ditugaskan. Sekarang bagian sedang berjalan. Kemarin kami mohon maaf belum bisa mengakomodir semua kegiatan CGP ini masuk sebagai instruktur di dinas. Harapan kita tahun depan semoga itu bisa. Tahun depan bisa dengan legalitas juga yang berkuat. Kenapa sertifikat sudah punya? Kan sudah lulus sertifikat, artinya legalitas sebagai narasumber itu memang sudah legal. Itu harapannya. Makanya sangat berharap komunikasi jangan terputus, karena memang kita minta sektor dari TK ada TK kan? Ya, dulu kan ada dari TK, ada SD, ada SSD, ada SMA, ada SMA. Kalau ini kalau ada dalam komunikasi lintas sektor yang terputus ini saat itu migrasi saja bagus, karena itu tolong itu dijaga, memang supaya memang ini berjalan dengan baik. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Dan seperti kata harapan Pak Kacap tadi, ini nggak gini ya, karena beberapa yang kita berada dari sekolah, aktifkan untuk SD, aktifkanlah kakak ibu, aktifkan kakak ibunya, fasilitasi, diskusikan dengan ketua-ketua kakak ibu.
Kalau untuk SMP MBNT ya SMA. Kalau SMA SMK saya nggak pelatihan, mereka sudah memang berjalan. Kenapa kayak saya juga alumni SMK? Jadi memang rasa aktif untuk aktif mengajar itu lebih, mohon maaf saya bilang agak lebih tinggi di tingkatan SMA SMK dibanding SMP. Jadi itu memang agak lebih sedikit ini berkaca. Bukan lebih, tapi memang lebih sedikit yang diaktif. Kenapa? Karena 2014 itu SD, SMP, SMA, SMK satu di bawah Dinas Kabupaten Kota. Jadi di situ nampak kita terasa komunikasinya semua. Sekarang SMA, SMK pindah ke provinsi, tinggal SD, SMP. Bagaimana komunikasinya, apa yang terasa? Itu bukan menguji, bukan apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi lebih aktif. Mungkin harapannya itu khusus untuk SD, SMP, TK, tolong aktifkan itu. Kalau TK ada gugusnya, aktifkan dengan kompetensi kita yang sudah ada selama ini, sudah 9 kali lomba karya dalam waktu setahun lebih tadi. Jangan sia-siakan itulah. Dengan tagline kemarin ada ilmu bergerak, menggerakkan itu ya diimplementasikan, bukan sekedar di mulut, bukan hanya sekedar tagline biasa, tapi memang kita laksanakan di lapangan mungkin itu. Terima kasih, kita kembali. Nanti apa mentor Pak? Salam. Mudah-mudahan termotivasi. Jika ada jarum yang kata, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada keberkahan rezeki, dipimpin nanti, kita ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselesaikan, diserahkan ke BP-nya. Pastikan di LMS-nya sudah tertulis 98%. Kalau 97 misalnya, mungkin ada LK 8 kemarin yang belum diisi, atau ada LK sebelumnya yang belum diberikan feedback. Karena ketika Bapak Ibu sudah 98%, 28 kami akan pleno, kami tidak bisa membantu. Jadi dua-duanya harus saling support ya. Andanya 98, kaminya nanti insya Allah akan kami berikan nilai. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, silakan Pak Robi. Malam. 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 Pagi. Dua. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, bisa. Silakan ke depan. Pimpin. Terakhir ya, terakhir ya. Oke, Kak. Malam, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Aplaus bagi semua. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya selalu ini yang akan kita lakukan hari ini atau yang biasa disebut dengan tujuan pembelajaran. Pertama adalah dokumen perbaikan RTL dan manajemen resikonya. Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua punya dokumen RTL ya. Apa itu RTL? Menyusun RTL harus berdasarkan prinsip apa? Smart, Smart. Nice. Apa itu smart? S-nya apa? bahasa Inggris. S-nya bahasa Inggris. S-nya apa? Atau ini kedua kita buka. S-nya apa? Yo. Karena kita mau berbicara RTL program. Spesifik. Spesifik. Smart. Huruf kedua apa? M. Measurable. Measurable. Huruf A-nya? Achievable. R. Relevan. Relevan. T. Time. Baik. Nanti kita akan melihat lagi, mengingat-ingat kembali RTL Bapak Ibu seperti apa. Jika ada perbaikan, kita akan perbaikan. Tapi tidak stop di situ. Ada tugas yang kedua ya, ini manajemen risiko. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima LK lembar kerja untuk memikirkan, merefleksikan
kira-kira resiko apa yang akan Bapak Ibu hadapi dalam membuat RTL itu? Jika pertemuan kemarin kita sudah melakukan analisa AGHT, masih ingat AGHT? Apa itu AGHT? Ancaman. Itu pendekatan dalam menganalisa manajemen resiko, nanti akan kita kerjakan bareng-bareng. Jika RTL-nya sudah ada, manajemen resikonya sudah ada, insya Allah dipastikan programnya bisa berjalan. Bagi Bapak Ibu CGP yang sudah mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah, bisa ditindaklanjut. Bapak Ibu CGP yang mendapatkan peran sebagai wakil kepala kurikulum bisa diajukan ke kepala sekolah. Tujuan pembelajaran kedua, terpilihnya koordinator angkatan 4 guru penggerak. Nanti nih Bang Dazulur, kita akan kumpul bersama-sama, kita akan memilih siapa koordinatornya. Tolong ketika memilih koordinator sudah tidak ada lagi unit dari PAUD kah, dari SMP kah, dari SD kah, dari SMA kah. Karena seperti kesepakatan kita di LK7 beberapa waktu lalu, ketika kita ada penugasan di provinsi yang kita bukan dari sekolah mana, dari SD mana, dari PAUD mana, dari SMA mana, bukan seperti itu. Tetapi fokusnya adalah guru penggerak Aceh Selatan yang mana ya, pengajar praktek Aceh Selatan yang mana ya. Karena kemarin pun kami ketika memateri di provinsi seperti itu. So hilangkan sensitivitas atau egosentris mungkin dari unit masing-masing. Kemudian yang terakhir, komitmen bersama setelah rangkaian program selesai. Komitmen bersama sudah ada di sebelah kiri sana. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apakah kira-kira Bapak Ibu bisa menjadikan komitmen bersama? Tetapi prinsipnya setiap CGP harus menjadi pengajar praktik. Jadi nanti ini dia poin nomor 2. Jadi status Bapak Ibu setelah dinyatakan lulus dari guru penggerak, Bapak Ibu naik level menjadi pengajar praktik untuk teman-teman di sekolah masing-masing. Jika mengalami kehambatan atau kesulitan dalam materi, modul, pemahaman, dan beraplikasi, silakan berkomunikasi dengan guru masing-masing. Insya Allah kita saling kolaborasi ya. Oke, kita tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap poin pertama bisa selesai sebelum sholat zuhur, sehingga setelah sholat zuhur fokus kita hanya memilih koordinator guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Berarti cuma itu ya, nggak ada kasih makan jadi bisa Nanti itu kami urusan. Ya kan pleno dulu. Pleno dulu, melihat nilainya dari yang masih 98%, ada yang masih 97 gitu ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja tentang RTL. Bapak Ibu akan bercerita RTL masing-masing. Setiap orang boleh mengomentari RTL. Untuk bahasa saya yang mungkin memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. tentang model dan metode pembelajaran ibu-ibu ini. Setelah itu baru kita berkolaborasi. Jadi kita nggak langsung action di lapangan.